Oke teman-teman, akhirnya saya ngerti juga kenapa dongle ini kemarin-kemarin tuh rame banget, hype-nya lumayan besar ya. Dan sering banget muncul jadi rekomendasi DAC dongle di kelas harga 600-700 ribuan. Ya bisa dibilang kelas yang lumayan sweet spot ya, dan persaingannya di sini juga udah lumayan mulai ketat. Dan dongle ini juga jadi salah satu rekomendasi terkuat saya untuk saat ini, tentunya dengan beberapa catatan yang teman-teman perlu tahu juga. Jadi ya, sekarang kita bahas aja TRN Black Pearl. Ya sebelumnya makasih buat TRN yang udah ngasih saya kesempatan buat nyobain dongle DAC terhype-nya, terviralnya ini ya, untuk kita ulik-ulik dan kita bikinin video reviewnya di channel ini. Untuk spesifikasinya dia pakai chip dual CS43131 dengan USB audio bridge CB5100 ya. Entah untuk chip amplifiernya, tapi dia punya rated power output 320 mW di 32 ohm untuk jack balance 4,4 mm nya. Sedangkan di jack 3,5 mm nya 125 mW. Untuk fitur-fiturnya juga ini lumayan menarik teman-teman. Dia bisa parametric EQ di aplikasi Walkplay ya. Terus dia juga udah support inline microphone buat teman-teman yang punya headset atau in-ear monitor yang punya inline microphone di kabelnya. Ini bisa support untuk mikrofonnya. Lalu untuk kodeknya dia bisa support sampai PCM 384 kHz 32 bit dan DSD 256. Dan dia juga udah punya independent volume di sini. Untuk packagingnya juga simpel aja teman-teman, kayak gini. Ini bagian depannya ada mockup unit dari DAC dongle-nya. Lalu di bagian belakang di sini nggak ada spesifikasi ya. Di sini cuman ada sekilas informasi pabrikannya aja. Lalu untuk isi kelengkapannya juga simpel. Di sini cuman ada unit dongle-nya, terus ada kabel Type C to Type C seperti ini. Sama saya lupa kemarin ini include converter Type C to Type E apa enggak ya, yang kayak gini. Tapi kayaknya sih ada ya, kita dibawain. Cuman saya lupa, soalnya di rumah memang punya beberapa dan saya nggak tahu, saya lupa ini bawaannya TRN Black Pearl atau bukan. Buat teman-teman yang tahu bisa ingetin saya, tulis aja di kolom komentar. Sama satu lagi kita dibawain nih, apa namanya, user manual. Untuk build quality dari dongle-nya ini sebenarnya ini solid banget ya teman-teman ya. Bagian rangka ini atau frame-nya ini dia keseluruhan melingkar pakai metal semua. Sedangkan yang sisi bagian depan sama bagian belakangnya ini dia pakai material kaca atau tempered glass. Jadi buat teman-teman tolong hati-hati kalau pakai barang ini, khawatirnya nanti kalau jatuh ini kayaknya rawan pecah ya. Ya feel-nya aja sih yang bikin khawatir rawan pecah. Aslinya gimana saya nggak tahu, soalnya ya nggak berani juga untuk jatuhin barang ini. Sama karena ini bagian sininya kaca dan bagian belakangnya berwarna hitam seperti ini, jadi ini rawan banget nempel sidik jari atau fingerprint magnet banget. Nah teman bisa lihat di sini sidik jari saya langsung ngecap semua. Dan kalau udah kayak gini, kalau pengen tampil bersih ya harus dilap pakai kain. Untuk desainnya juga ini simpel aja, polos, kotak polos, nggak ada apa-apanya lagi kecuali 3 tombol ini. Di sini ada volume up, volume down, sama satu tombol lagi buat play pause. Sama di bagian belakang di sini ada bagian kaca yang dibikin transparan ya. Cuma ya tetap aja di sini kita nggak bisa lihat komponen-komponen utamanya, kayak chip DAC-nya dia nggak kelihatan, chip amplifiernya atau chip USB bridge-nya juga di sini nggak kelihatan. Jadi saya kurang paham kenapa harus ada jendela yang kayaknya kurang berguna ini. Soalnya untuk LED indikator juga dia ada di sini nih. Untuk user experience-nya ya selama pemakaian dongle ini saya sih biasa aja ya, nggak ada yang spesial kecuali memang dia suaranya bagus, netral, noise-nya atau black background-nya juga di sini bersih dan powernya juga gede. Ya bahkan saya cari-cari kayak shortcut kombinasi tombol buat pindah-pindah high gain ke low gain atau sebaliknya, di sini juga nggak ketemu atau memang entah nggak ada gitu ya. Lalu kayak filter-filter digital atau EQ juga di sini nggak ada yang bisa langsung diakses lewat tombol-tombolnya ini.
Jadi sebenarnya kayak fitur-fitur high gain low gain itu di sini ada, terus DAC working mode juga di sini ada. Bisa pindah-pindah dari kelas AB untuk efisiensi daya atau kelas H untuk kalau misalnya mau narik powernya ke level maksimal gitu ya. Terus filter digital juga di sini ada, yang non oversampling juga ada. Parametric EQ juga ada di sini. Tapi teman-teman harus aksesnya itu lewat aplikasi yang namanya Workplay. Nah, ini aplikasinya ada di Android, ada di iOS. Terus bisa juga lewat webnya kalau misalnya mau ngakses lewat desktop gitu ya. Termasuk untuk firmware update juga di sini bisa lewat aplikasi Workplay-nya. Ya kayak gitu teman-teman. Sama satu lagi yang rada aneh buat saya yaitu DAC ini nggak bisa connect ke device manapun, nggak bisa kebaca di device manapun, mau ke HP, ke laptop, ke PC. Kalau jack 3,5 atau jack 4,4 mm nya ini masih nganggur. Jadi ya baru bisa connect ke HP atau ke laptop atau baru bisa kebaca gitu ya. Kalau jacknya ini udah dicolok seperti ini. Terus untuk suhu pengapurasiannya juga di sini memang kadang agak panas ya, tapi enggak sampai yang panas banget, masih di taraf yang wajar-wajar aja. Dan yang paling perlu jadi catatannya teman-teman, dongle ini saya tes di beberapa device dengan SoC Snapdragon, MediaTek semuanya lancar, aman, nggak ada kendala. Terus di laptop dan di PC Windows juga di sini aman semua. Sayangnya di device Android yang berbasis UniSoC ya, Unisoc gitu, nah dia nggak bisa berfungsi dengan baik. Untuk connect bisa, untuk di aplikasi Workplay juga ini kebaca. Untuk misalnya atur-atur EQ, untuk update firmware juga di sini bisa. Di aplikasi-aplikasi lain kayak HiBi Music, terus di Vio Music juga di sini bisa kebaca juga, tapi suaranya nggak ada. Nah, udah saya utak-atik di bagian DAC working mode-nya, terus high gain low gain-nya juga udah saya gonta-ganti, tetap nggak bisa keluar suaranya. Entah ya, ini bisa digeneralisasikan ke semua device Android dengan UniSoC atau device-device UniSoC tertentu aja. Yang jelas ini perlu banget saya sampaikan ke teman-teman, soalnya ya indeks ekonomi ya. Harga HP semuanya naik, signifikan banget naiknya. Kebanyakan brand sekarang kalau mau ngejar performa tinggi pada ngasihnya ya UniSoC. Biar bisa ngejar 5G maupun performa tinggi dengan budget produksi yang lebih murah ya, mereka kebanyakan pakai UniSoC. Jadi ya buat teman-teman yang mau beli dongle ini minimal cek dulu HP-nya pakai chip UniSoC atau enggak. Kalau pakai Snapdragon atau MediaTek, ini pakai TRN Black Pearl aman. Nah, kalau tadi untuk user experience-nya biasa aja, lain halnya kalau kita ngomongin soal suaranya teman-teman. Dia punya karakter suara yang netral, sangat minim kolorasi, nggak berasa ada bagian mana-mana yang terlalu di-boost sampai ngasih kolorasi yang signifikan gitu ya. Tapi untuk karakter khas yang sering saya dapetin di chip CS43131 yang hentakan bassnya itu kayak ada kesan boncinya ya, atau ada kesan memantulnya. Nah, di sini juga masih ada. Jadi ini bukan perkara tonalnya ya, tapi lebih ke dinamika atau dynamics-nya. Cuma seingat saya memang nggak sebonci atau semantul bassnya di CS43131 yang sering diimplementasikan di device-device-nya Vio. Kayak misalnya Vio K13 seperti itu. Sisanya ya tinggal gimana karakter asli dari ayamnya yang di pairing ke TRN Black Pearl ini aja. Dan yang saya sukai lagi, dia punya soundstage yang lumayan luas, kanan kirinya berasa lebar, terus separasi instrumennya juga bagus, resolusinya, clarity dan detailnya juga di sini bagus. Ya overall nggak ada yang perlu saya komplain sih dari performa suaranya TRN Black Pearl ini. Semuanya udah sangat-sangat bagus di harga sekitar 600 ribuan seperti ini. Untuk komparasinya atau untuk perbandingannya, sebenarnya yang saya paling pengen itu compare TRN Black Pearl ini sama Snow Sky Melody ya. Harusnya ini bisa head to head banget di harga yang sama-sama 600 ribuan. Cuma sayangnya saya belum ada unit Snow Sky Melody-nya. Jadi kali ini saya compare sama J3 Labs Vinata dulu. Ini juga salah satu dongle dengan power yang besar di kelas harga yang kurang lebih sama, 600-700 ribuan. Nah, dari dua dongle ini, dua-duanya sama-sama punya suara yang bersih, sama-sama punya stage yang luas. Separasi instrumennya juga mirip-mirip, sama-sama bagus. Powernya juga sama-sama gede di jack 4,4 mm nya ini ya. Yang Vinata ini 300 mW di 32 ohm, terus yang
Black Pearl ini 320 mW di 32 ohm. Tapi perbedaannya enggak signifikan. Anggap aja ini sama, yang beda cuma di jack 3,5 mm nya. Yang di Vinata ini memang lebih gede powernya. Di Vinata ini untuk perbedaan volume di jack 3,5 sama jack 4,4 mm nya ini enggak signifikan, agak-agak mirip. Sedangkan yang di Black Pearl ini memang lebih gede untuk volumenya di jack 4,4 mm nya daripada di jack 3,5 mm nya, dan ini lumayan signifikan bedanya. Terus untuk Vinata ini dia pakai chip ESS ES9038Q2M ya, beda sama TRN Black Pearl yang dia pakai dual CS43131. Dan untuk suaranya yang di Vinata ini dia lebih punya body yang lebih tebel, terutama di bagian bass dan vokalnya dia terasa lebih tebel, lebih berbody, agak lebih warm kayak gitu ya. Tapi untuk resolusinya, untuk detailnya sama-sama bagus antara Vinata maupun TRN Black Pearl ini. Clarity-nya aja yang mungkin agak lebih clear di TRN Black Pearl ini, lebih jelas di TRN Black Pearl ini, dan lebih netral aja rasanya di TRN Black Pearl ini. Untuk sibilance memang tergantung ayamnya ya. Misal dicolok sama ayam-ayam yang ada sibilance-nya kayak gitu ya, dua-duanya ini sama-sama punya karakter sibilance yang mirip-mirip, bukan tipikal yang banyak smoothingnya. Nah, baiknya di TRN Black Pearl ini dia bisa parametric EQ buat jinakin sibilance-nya, atau jinakin bagian mana lah yang sekiranya kurang sesuai sama selera kita. Untuk kompatibilitasnya, dua-duanya ini sama-sama aman di device Android yang MediaTek maupun Snapdragon. Sedangkan yang Vinata ini udah pernah saya coba di iPhone yang pakai Lightning, ini udah jelas nggak bisa. Sedangkan yang TRN Black Pearl ini belum saya coba ke device iPhone. Dan untuk di device Android saya yang berbasis UniSoC, dua-duanya ini sama-sama nggak support. Bahkan Vinata ini lebih galak ya, pas dicolok langsung restart HP-nya. Untuk user experience-nya, Vinata ini dia punya layar LED ya, yang jelas ini jadi keunggulannya. Semua fitur-fiturnya bisa diakses lewat layarnya ini. Dinavigasi pakai tombol-tombol volume up, volume down, sama play pause-nya ini. Sedangkan Black Pearl ini unggul di form factor-nya yang jelas jauh lebih ringkas daripada Vinata yang bongsor banget ini. Untuk suhu pengoperasiannya, TRN Black Pearl ini kadang kerasa hangat, agak panas dikit. Sedangkan yang Vinata ini hampir sama sekali nggak pernah kerasa panas. Hangat-hangat juga ini dikit-dikit aja, dikit banget. Jauh lebih adem daripada si TRN Black Pearl ini. Ya kira-kira kayak gitu teman, perbandingan antara TRN Black Pearl ini sama J3 Labs Vinata ini ya. Dua-duanya sama-sama sangat worth it di kelas harganya. Tinggal disesuaikan aja dari plus minusnya yang tadi udah kita bahas, udah kita bandingin mana yang paling aman buat teman-teman. Oke, untuk kesimpulannya teman-teman, TRN Black Pearl ini saya suka banget sama karakter suaranya yang netral ya, ditandem sama ayam-ayam yang bassnya gede. Kayak misalnya Xiao Xiao Rock Edition ini juga mantap banget. Clearnya dapet, hentakan bassnya juga saya suka, stagingnya juga ini luas, saya juga suka. Terus ukurannya juga ini jelas enggak kegedean kayak misalnya Vinata ini ya. Jelas untuk perbedaan ukurannya lumayan jauh, ini TRN Black Pearl lebih ringkas. Dan yang jelas untuk ayam-ayam saya yang sibilance kayak gitu ya, TRN Black Pearl ini lebih bisa adaptif kalau kita mau utak-atik lagi di parametric EQ-nya. Jadi buat teman-teman yang mau beli dongle DAC di budget 600 ribuan, asalkan HP-nya bukan yang UniSoC, ya ini gas aja. Mau di pairing sama ayam apa aja, tinggal utak-atik aja di bagian parametric EQ-nya. Bagian frekuensi mana yang mau dikurangi atau mau ditambahi. Nah, nanti bakalan EQ-nya itu kesimpan di dongle-nya ini. Habis itu teman-teman mau colok ke device mana aja, EQ-nya bakalan tetap ngikut dan nggak hilang. Oke gitu ya teman-teman ya, komen aja di bawah kalau misalnya masih ada yang perlu ditanyakan, nanti kita diskusi aja di sana kayak biasanya. Jangan lupa subscribe dan bantu juga untuk klik hype-nya ya, biar video ini makin banyak direkomendasikan ke teman-teman kita yang lain. Dan ya, kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya Kevin, assalamualaikum.